Keep on Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang, Jumat kembali bersama saya Riki Bibisan. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Riki hadir kembali untuk Anda di sajian TTS Tanya Tenaga Kesehatan, hadir setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11 seperti biasa ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di puasa yang sudah menginjak hari ke-13 ya Sobat Citra, yang luar biasa banget. Semoga selalu diberi kekuatan, kesehatan sampai nanti di hari kemenangan. Amin. Oke, dan hari ini Sobat Citra sudah hadir narasumber kita. Ini ada Dokter Naya ya. Kita sapa dulu nih. Selamat pagi Dokter Naya, apa kabar? Halo, pagi. Iya, sehat Dok? Sehat, alhamdulillah. Ini puasanya udah bolong berapa nih? Bolong 5 hari. Kebetulan karena datang bulanan. Ada yang datang ya. Ada yang datang tanpa diundang. Iya, Dokter Naya ini di gigi ya Dok ya? Iya. Di gigi umum ya? Gigi umum. Gigi umum, dan Dokter Naya ini sedang intensif ya, iya, di Puskesmas Wonosobo 1. Ya udah berapa lama di Puskesmas Wonosobo 1 Dokter? Sekitar 3 mingguan. 3 mingguan ya? Udah 3 minggu di Puskesmas ya? Iya. Oke, ini Dokter Naya biasanya kalau di di Puskesmas nih yang udah dijumpai selama 3 mingguan ini, keluhannya apa aja sih dari masyarakat Wonosobo datang ke Puskesmas, terutama soal gigi ya? Iya. Biasanya tuh rata-rata karena sakit gigi, gigi berlubang, sakit gigi, atau enggak giginya mungkin kalau bahasa Jawa tuh enggak ya, jadi udah sisa akar kayak gitu. Iya, itu perlu penanganan ya. Iya. Dicabut atau gimana biasanya Dok? Biasanya kita lihat dulu, kalau misalkan masih sakit itu biasanya kita kasih obat dulu. Tapi kalau misalkan udah nggak sakit, kita bisa langsung cabut kayak gitu. Gitu ya. Jadi permasalahan kebanyakan di Wonosobo adalah gigi berlubang dan juga mungkin keluhan gigi sakit ya. Iya. Karena mungkin udah berlubang terusan di Wonosobo dingin ya, apalagi beberapa hari ini kalau pagi dingin banget ya Dok ya. Iya, benar. Meskipun hujan tiap hari gitu ya. Jadi biasanya emang keluhannya emang itu ya Dok ya, kayak ngilu dan lain sebagainya gitu ya. Iya, kadang sakitnya sampai cenut-cenut ya. sampai ke kepala kayak gitu-gitu. Karena memang syaraf ya Dok Iya, ya. Dan benar. sampai ini ya Dok ya, apa namanya? Ini yang membesar itu loh di sini. Iya, gusinya bengkak gitu. Bengkak ya, sampai bengkak ya. Kebanyakan kayak gitu ya, karena mungkin juga udara yang dingin juga, atau mungkin juga faktor makanan itu bisa mempengaruhi nggak di situ Dok? Faktor makanan juga bisa, biasanya yang manis-manis itu bisa ya, menyebabkan gigi berlubang juga. Oke. Dan untuk hari ini Sobat Citra ya, tema hari ini tentunya karena kita sedang di bulan Ramadan gitu ya, sedang berpuasa kebanyakan ya Dok ya. Ini kita temanya berhubungan dengan puasa juga ya Dok ya, keluhan saat puasa ya, Iya. keluhan penyakit gigi saat puasa. Nah ini mau Dokter nanya apa aja sih keluhan-keluhan biasanya yang terjadi gitu ya ketika sedang berpuasa Dok di bagian gigi kita gitu. Biasanya kalau misalkan bulan puasa itu kebanyakan keluhan-keluhannya itu yang pertama ada bau mulut atau kita sebutnya itu halitosis. Di mana bau mulut ini dia itu terjadi karena produksi air liurnya itu kan berkurang pada saat puasa. Jadi bakteri-bakteri yang ada di mulut itu gampang berkembang biak dan menyebabkan bau mulut seperti itu. Lalu yang kedua ini mulut kering atau biasa kita sebut serostomia, bahasa kedokterannya, bahasa medisnya. Nah, mulut kering ini berhubungan juga sama bau mulut tadi. Dimana kalau misal mulut kering itu kan kalau kita puasa kekurangan asupan cairan ke dalam tubuh kita, makanya bisa menyebabkan mulutnya kering dan lama-kelamaan itu bisa rasanya tuh kayak bau mulut kayak gitu. Terus udah kayak gitu waktu pas saat buka puasa kadang kita dari minum yang panas, terus minum teh hangat, terus habis itu kita minum yang dingin, minum es kayak gitu, itu kan ada perubahan suhu makanan atau minuman. Nah itu juga bisa menyebabkan giginya sensitif kayak gitu. Terus ada gigi berlubang juga, dimana kalau misalkan gigi berlubang itu penyebabnya karena pada bulan puasa ini kadang orang-orang tuh pengennya yang manis-manis makannya atau minumnya. Terus kalau misalkan makan atau manis yang berlebihan itu bisa menyebabkan gigi berlubang juga begitu. Iya, jadi karena ya kita biasanya puasanya pengen yang manis-manis ya Dok ya, gitu ya. Dan kadang juga karena kecapean gitu kan, terus lupa pas mau tidur lupa sikat gigi gitu kan, ini bisa menyebabkan gigi berlubang juga ya Dok ya. Dan ini untuk cara mengatasi dari masalah-masalah yang tadi dokter sebutkan tuh gimana Dok? Jadi untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan gigi dan mulut saat puasa itu yang pertama harus menjaga kebersihan mulut juga.
Caranya itu harus tetap menyikat gigi 2 kali sehari. Untuk pada saat puasa itu kita menyikat giginya waktu yang tepat itu pada saat habis sahur sama malam sebelum tidur. Lalu pada saat setelah makan itu boleh dianjurkan untuk menggunakan benang gigi atau kita sebutnya itu dental floss. Biasanya bisa dibeli di apotek atau di supermarket. Jadi dia bentuknya tuh kayak tusuk gigi tapi lebih tipis dan ada benangnya. Karena itu lebih bagus dan lebih bisa ngambil sisa-sisa makanan di sela-sela gigi daripada pakai tusuk gigi. Pakai tusuk gigi ya. Soalnya kalau misalnya pakai tusuk gigi itu dia lama-kelamaan bisa bikin giginya goyang atau enggak giginya tuh jadi kayak kecuil malah jadi gigi berlubang seperti gitu, itu. ya. Iya, terus juga jangan lupa untuk bersihkan lidah. Biasanya itu lidah kan kita lupa untuk membersihkan lidah gitu. Padahal lidah juga penting untuk dibersihkan karena kadang kayak sisa-sisa makanan itu kadang dia nyangkut di lidah kayak gitu. Nah, cara ngebersihinnya itu caranya pakai sikat bulu halus, dibersihkan lidahnya itu disikat pelan-pelan atau enggak pakai tang scraper atau enggak dia tuh sebutan bahasa Indonesia tuh kayak sikat buat lidah. Dia biasanya dari akrilik gitu. Oh, iya. Terus udah kayak gitu minum air putih yang cukup juga itu penting karena kan biar kita nggak dehidrasi atau intake cairan dalam tubuh kita itu tidak kekurangan seperti itu. Terus konsumsi buah dan sayurnya juga harus tercukupi dan kalau bisa gunakan obat kumur seminggu 2 kali. Dan juga kurangi makan makanan yang manis atau enggak kalau misalkan habis makan langsung minum habis makan panas atau minum panas langsung berubah ke makan atau minuman yang dingin itu juga dihindari karena iya bikin gigi ngilu. Iya itu tiba-tiba langsung dari makan panas tiba-tiba kedingin gitu ya Dok. Ini juga apa namanya bisa bikin gigi ataupun masalah di mulut ya Dok ya. Misalnya kan lagi makan bakso tuh kan panas gitu ya. Terus habis itu es teh. Nah itu juga itu nggak baik ya Dok ternyata ya karena terjadi perubahan suhu yang tiba-tiba gitu ya secara cepat gitu ya. Iya luar biasa banget ya dan memang juga ini faktor makanan itu sangat mempengaruhi ya Dok ternyata ya Dok ya. Dan ini juga pola makan juga gitu ya supaya bisa mengurangi resiko penyakit gigi dan mulut ya. Dok ini untuk penggunaan apa namanya ini tadi obat kumur ya obat kumur. Ini sebaiknya tiap hari atau gimana Dok tuh? Sebenarnya kalau misalkan baiknya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 kali seminggu. 2 kali maksudnya, seminggu. Ya. Oke. Itu karena kalau misalkan keseringan juga nggak baik. Nggak baik ternyata ya. Terus udah gitu juga kalau bisa memilih obat kumurnya itu yang tanpa alkohol. Tanpa non alkohol ya. Oh gitu. Ini apalagi kan sekarang lagi bulan puasa Dok ya. Terus takutnya tuh kalau misalnya kita bertemu banyak orang gitu kan misalnya menyangkut pekerjaan gitu kan. Terusan takutnya nanti bau mulut nih. Terus tiap hari mau apa namanya setelah sahur itu kumur itu. Iya. Nah itu ternyata jangan tiap hari nanti ya Dok ya. Soalnya nggak baik juga ternyata. Baik juga. Oh gitu ya. Dan ini tentunya untuk masalah bau mulut nih Dok ya. Untuk menjaga kebersihan mulut gitu ya. Ini biasanya gimana Dok untuk supaya mulut kita tuh nggak bau terutama ketika lagi berpuasa. Kalau misalkan lagi berpuasa itu sebenarnya emang udah emang udah istilahnya dari sananya ya pasti. Itu kejadian alami di dalam tubuh kita gitu ya. Karena begitu. Kurangnya tadi dokter bilang air liur itu juga udah berkurang gitu kalau berpuasa benar. ya. Tapi juga bau mulut itu bisa disebabkan bukan karena pada saat puasa juga dari gigi yang berlubang, gigi yang tunggak atau dari penyakit lambung itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi kalau misalkan ada beberapa faktor dari sana yang ada di tubuh kita itu juga bisa menambah
bahu mulut kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada beberapa faktor dalam tubuh kita juga mempengaruhi gitu ya dok ya. Iya benar. Oke ya, tapi memang kita dianjurkan untuk gosok gigi ya dok ya. Itu bisa mengurangi bau mulut ya. Benar. Tapi emang kalau misalnya berpuasa emang ya udah ada gitu kan. Emang kayak gitu. Walaupun udah bersih tetap bau gitu ya dok ya. Tapi nggak terlalu gitu ya. Kalau misalnya kita menjaga kesehatan gigi kita gitu ya. Untuk karang gigi ini bisa berpengaruh nggak dok? Kalau karang gigi itu juga bisa bikin bau mulut juga sama, karena kan itu istilahnya kayak sisa-sisa makanan yang mengeras, terus sudah kayak gitu dia tuh ngendap di gigi gitu kan, jadinya makanya bisa menyebabkan bau mulut juga. Gitu. Oke, jadi sekarang ini kan sedang berpuasa nih dok ya. Kebanyakan masyarakat Indonesia kan juga sedang berpuasa gitu. Nah ini kalau melakukan perawatan gigi gimana dok? Ini misalnya kayak pencabutan gigi atau mungkin pembersihan karang gigi dan lain sebagainya. Kalau ini bisa batal nggak? Oke, kalau misalkan menurut fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia itu ada beberapa perawatan gigi saat puasa yang diperbolehkan. Yang pertama ini ada pencabutan gigi. Pencabutan gigi kan nanti kita lihat biasanya itu pencabutan gigi kalau misalkan giginya sudah goyang banget itu biasanya pakai yang dingin-dingin. Tapi kalau misalkan giginya masih kuat, kita pakai anestesi kayak biasa, pakai disuntik kayak gitu. Nah itu tidak membatalkan. Terus udah gitu ada pembersihan karang gigi. Pembersihan karang gigi kan hanya membersihkan giginya saja. Yang penting airnya itu tidak tertelan disengaja seperti itu. Ya. Dan setelah di scaling atau dibersihkan karang giginya kan biasa berkumur. Kan kalau misalkan berkumur pada saat kita wudhu juga kan sama-sama berkumur. Jadi sebenarnya tidak apa-apa. Terus juga penambalan gigi sama saja itu juga boleh. Terus ada juga pencetakan gigi, dimana kalau misalkan pencetakan gigi ini biasanya kalau orang-orang mau buat gigi tiruan itu biasanya dilakukan pencetakan gigi dulu sebelum dilakukan pemasangan gigi tiruan kayak gitu. Itu gitu. Juga nggak apa-apa asalkan semua perawatan itu tidak berlebihan begitu. Oke. Tapi ini kan juga kalau pembersihan karang gigi itu kan keluar darah juga ya dok ya. Ini kalau misalnya ketelan gimana dok? Itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing orang ya. Kalau nggak urgent banget mendingan apalagi yang takut nanti batal puasa gitu ya. Itu kalau menurut saya itu balik lagi ke orang masing-masing. Kalau misalkan ragu ya nggak apa-apa. Tapi karena ini kan dalam rangka menjaga kesehatan itu sebenarnya tidak apa-apa begitu. Dan juga kalau misalnya kayak pencabutan gigi kan kita gigi sakit luar biasa ya dok ya kalau sakit ya. Dan itu kan memang kadang memang harus dicabut supaya gak mengganggu juga gitu kan. Takutnya nanti juga puasanya bakal terganggu misalkan sakit. Nah ini bisa dicabut dan tidak membatalkan puasa ya dok ya. Nah cuman kalau misalnya untuk pembersihan gigi atau scaling ini kalau misalnya gak urgent banget kan bisa habis lebaran juga bisa ya dok ya. Tapi balik lagi karena kan ada karang gigi yang masih tipis-tipis, ada yang emang udah tebel banget. Iya. Nah kalau misalkan itu gak disegerakan tuh biasanya menyebabkan gigi goyang juga kayak gitu dan tambah bau mulut juga kan. Jadi kan bukan dari diri kitanya juga tapi dari orang lain juga mungkin terganggu seperti itu. Oke, jadi yang penting nggak berlebihan ya dok ya. Benar. Ini juga udah dikatakan juga sama fatwa MUI ya gitu ya. Iya. Oke gitu ya. Jadi tenang aja ya Sobat Citra ya, bisa gitu ya. Iya. Apalagi yang giginya sakit ya dok ya. Aduh ini bisa aja sakitnya luar biasa gitu kan. Oke, kita jedaikan dulu ya dok ya. Kita rehat dulu untuk Sobat Citra, jangan kemana-mana, masih ada waktu nih sampai nanti jam 11 kita akan masih bersama Dr. Naya seputar gigi. Nanti Sobat Citra juga bisa bertanya ya untuk pertanyaan kita hari ini seputar kesehatan gigi di bulan puasa gitu ya. Bisa lewat Instagram Citra FM atau Instagramnya di Puskesmas Wonosobo 1. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang? Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning. Dasar. Ya lagi ngrungokaken radio lah. Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi? Tentu. Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari? Weruh-weruan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya. Di radio
Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio. Citra FM Wonosobo. Sampean kenapa? Aduh, Cak, kepalaku sakit, flu, batuk, dan pilek. Oh, itu gejala flu. Sampean gak perlu repot, minum saja Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra? Ya, Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Matur kesawan, Cak, tak minum sudah. Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Dan beberapa hari kemudian, gimana Peng sekarang? Sakit kepala, flu dan batukku reda, Cak. Matur kesawan, Cak. Ultra Flu Extra. Ultra Flu Extra, tablet obat flu produk PT Hanson Pharma. Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya, tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Anak Ibu udah pulang. Gimana tadi di sekolah? Tahu nggak Bu? Iya Nak, ada apa nih? Itu loh kata guru-guru pada nanya. Aku mau ngelanjutin sekolah di mana? Oh iya? Terus kamu mau di mana Nak? Kalau aku sih pengennya di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Kertek Wonosobo. Wah, kebetulan. Ibu juga baru mau aja kasih tahu kamu. Hehehe, iya Bu. Coba deh lihat ini di sosmed. Kegiatannya seru-seru kan Bu? Iya Nak. Di sana nanti ada tahfidzul Quran dan juga kesehariannya menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Latihannya khotibah, public speaking dengan bahasa Arab dan Inggris. Mau Bu, mau. Bu, ternyata Ica dan Adi juga ngelanjutin sekolah di Pondok Pesantren Modern MBS Kertek. Kata mereka, di sana asik, bisa belajar umum dan juga pelajaran pondok. Santri-santrinya juga adab dan akhlaknya bagus berkarakter. Wah, insya Allah nggak salah kamu Nak kalau sekolah di sana. Iya Bu, kalau gitu aku jadi pengen cepet-cepet daftar Bu. Ya sudah, kalau gitu ayo Ibu daftarin sekarang. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Oh ya Jamalu ya Jamalu. Muhammadiyah Boarding School Kertek Wonosobo membuka pendaftaran santri baru tahun ajaran 2025-2026. Muhammadiyah Boarding School Kertek Wonosobo atau MBS Kertek Wonosobo menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas sebagai kontributor terdepan dalam mencetak generasi Islami berakhlakul karimah dengan pembelajaran di Rasul Islamiyah dipadu dengan kurikulum sekolah. Telah dibuka pendaftaran sampai 30 Juni 2025. Buruan daftar, kuota terbatas. Program unggulan MBS Kertek Wonosobo, kurikulum dinas dan pondok pesantren yang terintegrasi, penerapan Daily Language Arabic English atau bahasa Arab dan bahasa Inggris, program tahfidz dengan target hafalan 9 juz, serta ekstrakurikuler unggulan dari olahraga, eksak, public speaking, robotik, dan pemrograman, panahan, dan lain-lain. Daftar segera dengan biaya masuk yang terjangkau dengan uang pangkal hanya Rp2 juta. Untuk pendaftaran MBS Kertek Wonosobo bisa melalui website www.ppdb.mbswonosobo.com atau datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran MBS Kertek yang beralamat di Komplek Masjid Al-Jihad Campur Sari Kertek Wonosobo. Info lengkap dapat menghubungi admin MBS Kertek di nomor 089 676 120 593 atau Bu Eka di nomor 082 244 286 448. Apa alasan Anda beriklan? Memperkenalkan produk baru agar daya beli produk meningkat, agar tidak kalah dengan pesaing, meningkatkan rasa bangga, memelihara konsumen agar tetap loyal, memperluas daerah jangkauan penjualan, membentuk dan menanamkan citra baik sebuah produk.
Apapun alasan Anda beriklan, hubungi Radio Citra FM di Jalan Pasukan Ronggolawe, Wonosobo, atau hubungi 081 828 1252. Soal harga bisa nego. Masalah jam siar, Anda yang menentukan. Soal bentuk iklan seperti apa, pasti sesuai keinginan Anda. Jangan ragu, gabung bersama kami Citra FM. Sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. Pak Budi, pagi-pagi bener mau ngantar anak kemana ini? Ini Pak Ari, mau ngantar si Alip daftar sekolah ke SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Masih dibuka kan ya Pak? Masih dong Pak Budi. Kemarin anak saya Zahra juga sudah saya daftarkan ke sana. Masih dibuka kok, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Wah baik Pak, terima kasih infonya. Saya langsung buruan ke sana saja. Mari Pak Ari. Mari Pak Budi, hati-hati. Informasi penting bagi para orang tua yang punya anak kelas 6 dan sedang merencanakan sekolah lanjutan yang berbasis agama Islam dan ilmu pengetahuan. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo sudah membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun pelajaran 2025-2026. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo adalah sekolah unggul yang terakreditasi A dengan segudang prestasi dan kegiatan penunjang keterampilan peserta didik dari tahfizul Quran, akademik hingga olahraga. Pendaftaran bisa datang langsung ke sekolah atau juga bisa mengisi formulir online dari rumah. Berkas pendaftaran cukup fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga. Jadwal pelaksanaan pendaftaran gelombang 1 bulan Desember 2024 sampai Februari 2025. Gelombang 2 bulan Maret sampai Mei 2025. Gelombang 3 bulan Juni hingga Juli 2025. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo juga menyediakan jalur bidik misi akademik dan non-akademik yang akan dilaksanakan seleksi pada hari Ahad 4 Mei 2025. Ada juga keringanan biaya administrasi sekolah bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta bagi yang memiliki saudara kandung yang masih aktif. Selain itu, peserta Indonesia Pintar atau PIP bisa tetap diteruskan. Bagi yang ingin putra-putrinya memperdalam ilmu agama, bisa tinggal di Pondok Modern Muhammadiyah Boarding School atau MBS Baitul Arqam. Untuk fasilitas dan program kegiatan sudah tentu tidak diragukan lagi, karena SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo akan terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik maupun orang tua. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo bisa menerima calon peserta didik dari zona atau domisili mana saja, bahkan luar kota tanpa persyaratan khusus. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Hari ini mendaftar, hari ini juga diumumkan. Kuota terbatas. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi panitia PPDB di nomor WhatsApp 082 223 097 887. Tidak ada biaya pendaftaran alias gratis. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo beralamat di Jalan Hashim Asyari nomor 36 Argopeni, Wonosobo. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo terwujudnya generasi takwa, berkualitas, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek dan berbudaya lingkungan. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo bisa jaya juara. Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio. Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soalnya radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngrungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Rek. Hai, saya Hasna, asal kota Tasikmalaya. Saya sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya. Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar, Bali. Tiang demen mirengan radio, karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini. Indonesia masih terus dengar radio. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Citra FM, sarana promosi paling pas untuk Wonosobo dan sekitarnya. 98.8 Citra FM Wonosobo. People say that you're no good for me. People say it constantly. I hear it said so much, I repeated it myself.
Dari Jalan Pasukan Ulami 98.8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra. Kita masih di TTS Tanya Tenaga Kesehatan bersama Ricky Wibisana dan juga bersama narasumber kita. Ini ada Dr. Naya ya, dan sampai jam 11 aja ya, tinggal 15 menitan lagi nih Sobat Citra tanpa terasa. Dan ini juga menyapa untuk Anda yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com dimanapun Anda berada ya. Masih tema tentang kesehatan gigi ketika kita berpuasa ya, banyak banget keluhan ya dok ya ternyata ya dok ya, iya, keluhan ketika berpuasa, apalagi udara dingin Wonosobo yang sangat menusuk ya dok ya. Dingin banget ya dok ya. Nih apalagi pagi tadi emang tadi pagi ngerasain dingin banget gak dok? Iya dingin banget, airnya juga kan? Kayak air es. Air es ya. Itu memang akan sangat terasa banget ketika sakit gigi ya dok ya. Apalagi mandi ya, mandi air dingin terusan gigi sakit ya kan. Tapi tenang aja ketika sedang berpuasa, walaupun sedang berpuasa terusan mau melakukan perawatan gigi, ini ternyata diperbolehkan ya dok ya, selagi ini nggak berlebihan gitu. Dan tentunya untuk sobat yang sudah bertanya nih, kita akan jawab satu persatu. Ini tadi yang udah bertanya di Instagramnya Puskesmas Wonosobo 1, ini ada Sugeng_23. Dok, kalau tambal gigi pada saat puasa, apakah bisa membatalkan puasa dok? Tambal gigi dok? Oh iya. Kalau misalkan tambal gigi itu kan nanti gigi berlubang itu kan nanti bersihin dulu. Terus habis itu dilihat nih kalau misalkan sebelumnya itu ada keluhan sakit atau enggak. Kalau misalkan sakit itu kan nanti dikasih obat dulu. Nah jadi tuh dia tuh enggak nyebabin batal karena kan dia cuman membersihkan si gigi berlubangnya. Jadi dibersihkan dulu. Iya, terus habis itu kalau misalkan dia sebelumnya sempat sakit itu kayak dikasih obat di giginya. Terus habis itu baru nanti pertemuan selanjutnya ditindaklanjuti perawatannya. Tapi kalau misalkan nggak pernah sakit, cuman gigi berlubang biasa doang dan pengen ditambal, itu kan langsung ditambal biasa kayak gitu. Dan biasanya kan kalau misalkan di dokter gigi itu kan ada nama alatnya tuh suction. Jadi dia itu fungsinya buat nyedot si air liurnya itu, air liur dan air yang dikeluarkan dari alatnya. Kalau misalkan ngebersihin giginya itu kan biasanya ada air yang keluar dari alatnya. Nah itu bisa disedot pakai suction. Jadi tenang aja, insya Allah nggak akan membatalkan puasa selagi tidak berlebihan dan tidak tertelan dengan sengaja seperti itu. Iya, kalau nggak sengaja kan itu kan nggak masalah ya dok ya. Benar. Tapi kalau disengaja ditelan kan itu memang udah batal. Iya, kan? Karena udah niatnya sengaja. Iya, ya udah minum aja sekalian. Iya benar. Iya, untuk penambalan gigi dok, apakah semua gigi ini perlu ditambal dok untuk gigi berlubang? Untuk gigi berlubang itu nggak semuanya, karena kita lihat dulu kondisi giginya. Ada yang kondisi gigi berlubang yang masih bisa diselamatkan, ada yang enggak. Kalau misalkan yang masih bisa diselamatkan, kita pasti usahakan untuk menambal sampai tambalan permanen seperti itu. Walaupun nanti sebelumnya ada dikasih obat dulu sampai dia nggak ada rasa sakit seperti itu. Tapi kalau misalkan dia udah nggak bisa diselamatkan, atau giginya tuh istilahnya udah mati ya, atau kalau dalam kedokteran giginya namanya non vital, itu ada dua pilihan. Yang pertama dicabut, yang kedua itu dilakukan perawatan saluran akar. Tapi kalau misalkan perawatan saluran akar, kalau misalkan umum itu harganya juga lumayan ya. Kalau misalkan BPJS itu bisa tercover kayak gitu. Untuk yang penambalan atau apa? Iya, penambalan itu ya. Oh, berarti penambalan gigi ini bisa di-cover pakai BPJS ya. Iya, benar. Ini bisa dilakukan di rumah sakit atau di puskesmas juga bisa. Kalau misalkan untuk perawatan lainnya itu bisa, tapi kalau misalnya perawatan saluran akar itu untuk di Wonosobo sendiri kan karena belum ada spesialis konservasi gigi. Jadi biasanya kita rujuk ke luar kota. Biasanya itu ke Magelang kayak gitu. Gitu ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dok, nih berhubungan dengan tambal-tambalan juga ya, bukan tambal ban ya. Iya, benar. Ternyata bukan cuma ban aja ditambal gitu kan, gigi juga bisa ditambal ya dok ya. Ini dari @Widya, dok, anak saya masih kecil. Apakah kalau giginya ditambal nih boleh, bisa? Terus setelah gigi ditambal, apakah gigi bisa berlubang lagi dok? Itu
Masih kecil ya, masih kecil. Karena masih kecil itu malah harusnya itu ditambal. Karena kan kalau misalkan masih kecil itu kalau misalkan dibiarkan gigi berlubang itu bakal berpengaruh sama gigi permanen yang nanti akan tumbuh. Jadi gigi permanennya itu dia malah jadi lebih sensitif untuk terkena gigi berlubang juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak itu ada gigi berlubang, biasanya itu anak-anak kebanyakan gripis di bagian depan. Nah itu sebelum terlambat biasanya itu kan ada tahapnya. Ada dia bintik putih. Terus habis bintik putih itu ada bercak kecoklatan. Baru yang paling parah itu udah gripis warna hitam. Gripis hitam itu ya. Benar. Dan itu nggak cuma di apa namanya di geraham, tapi kadang di depan juga. Di depan dok, juga, ya, benar. Kan? Nah itu kalau sebelum gripis hitam malah seharusnya tuh langsung ditambal. Soalnya kalau misalnya udah gripis hitam tuh kadang ada yang menimbulkan sampai sakit, kadang sampai ada lentingan putih di gusinya. Kalau anak-anak itu kan kalau misalkan apalagi anak-anak ya, kalau misalkan kita orang dewasa sakit gigi aja kadang nggak mau makan, apalagi anak-anak ya. Iya, itu juga nanti bisa mempengaruhi kesehatannya juga ya dok ya. Benar. Jadi memang untuk Ibu Widya diperbolehkan ya untuk melakukan tambal gigi. Dan apa namanya ini untuk gigi berlubang dok ini biasanya bentar nih pertanyaan yang ketiga kayaknya. Apa gigi bisa bisa berlubang lagi nggak dok kalau misalnya tambalannya tuh hilang gitu? Kalau tambalannya hilang atau lepas itu bisa karena kan berarti ada bagian yang berlubang ya pada giginya. Terus nanti lama kelamaan itu sisa makanan pasti nyangkut karena ada celah di situ. Bahkan gigi yang sehat aja kan bisa aja berlubang, apalagi ini ada celah gitu kan. Pasti itu kan masih gigi susu ya dok ya. Ini apakah nggak sebaiknya dicabut aja kalau misalnya udah berlubang gitu? Apa ditambal? Kalau misalkan gigi susu itu kita nggak sembarang nyabut karena kita lihat juga dari umur anaknya, dari umur anaknya. Terus habis itu lihat juga pertumbuhan giginya. Karena kalau misalkan kita cabut langsung, tapi gigi yang permanennya belum numbuh, nanti giginya malah jadi tumpang tindih jadinya. Gitu kayak ya. Gitu. Jadi alangkah baiknya memang harus berkonsultasi gitu ya. Jangan langsung ini paling gigi susu nanti juga tumbuh lagi dicabut aja gitu kan. Ini nggak boleh ya, nggak asal-asalan ya dok ya. Oke, jadi untuk usia berapa sih dok anak itu boleh dicabut giginya atau ditambal? Kalau misalkan ditambal itu malah dari udah ketahuan yang bintik putih ya. Kalau misalnya udah bintik putih kayak gitu lebih baik langsung ke dokter gigi. Biasanya ntar dilakukan perawatan entah penambalan atau pengaplikasian fluor. Nah, pengaplikasian fluor ini biasanya fungsinya untuk melindungi gigi agar tidak berlubang. Tapi itu kan harus ada pengulangan. Jadi nggak sekali oles dia langsung nggak akan berlubang selamanya kayak gitu. Pasti ada pengulangan seperti itu. Nah, untuk pencabutan gigi umurnya itu biasanya dari umur 5 sampai 6 tahun itu udah mulai bisa dicabut. Tapi itu enggak semua gigi. Jadi tergantung giginya. Antara gigi geraham, gigi depan sama gigi taring itu umurnya berbeda-beda kayak gitu. Iya. Oke, alangkah baiknya memang harus ke yang ahlinya gitu ya, dok ya. Oke, next pertanyaan ini dari Dinda Shiva. Dok, saya mau kontrol behel saat puasa tapi takut batal nih. Misal untuk menjaga kesehatan gigi untuk yang pakai behel supaya tidak bau mulut gimana ya dok ya? Soalnya kalau puasa takutnya bau mulut kalau ketika berbicara gitu. Oke, kalau misalkan kontrol behel kan biasanya itu ganti kawat sama ganti karet biasanya dan dibersihin. Itu kan sama aja ya kayak penambalan. Jadi dia itu bisa dilakukan dan mungkin balik lagi ke masing-masing juga. Kalau misalnya ragu-ragu ya itu balik lagi masing-masing. Tapi kalau misalkan dari kita sebagai dokter gigi itu sebenarnya nggak masalah sama sekali. Karena kan biasanya dibersihin terus habis itu dipasang lagi kawatnya, dipasang lagi karetnya, dan kalau misalkan tidak sengaja tertelan air basuhan buat giginya pas ngebersihin gigi itu kan nggak apa-apa, asalkan yang tadi sudah dijelaskan juga kalau misalkan sengaja itu baru membatalkan. Terus untuk menjaga selama puasa untuk orang-orang yang berbehel itu kan
sama aja kayak kita nggak behelan. Menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sahur, malam sebelum tidur. Terus biasanya kalau misalkan behelan itu lebih gampang makanan terselip di antara behel-behelnya. Nah itu ada nama alatnya, namanya itu interdental brush. Jadi dia tuh kayak sikat gigi, kecil, panjang. Nah itu biasanya untuk membersihkan sela-sela behel antara kalau besinya itu namanya bracket kan. Nah antara bracket dengan bracket yang lainnya. Gitu. Jadi ada alat khususnya ya, nggak pakai. Tapi ini bisa pakai itu nggak sih dok? Apa sikat gigi biasa gitu nggak sih kalau yang behelan gitu? Sebenarnya bisa. Tapi kalau misalkan mau lebih bersih itu pakai itu. Ada alat lagi yang khusus gitu ya dok ya. Oke, jadi perawatannya kayak gitu ya dok ya, biasalah gosok gigi aja gitu ya, supaya sela-selanya hilang gitu ya, sela-selanya apa namanya sisa makanannya di sela-sela itu hilang gitu ya dok ya. Oke, gitu ya Mbak Dinda Syarif, Dinda Syifa, Dinda Syarif. Oke, ini dari yang terakhir nih dok ya, Anissa 87, cara menghilangkan plak pada gigi gimana dok? Kalau misalkan plak pada gigi itu sebenarnya dia harus rutin sikat gigi. Karena plak itu kan awal mula, maksudnya kayak dia tuh tahap pertama sebelum terjadinya karang gigi. Kalau plak itu berarti kayak apa sih dok itu? Kayak sisa makanan yang sisa makanan yang waktu pas sikat gigi tuh enggak kegosok sempurna seperti itu. Pokoknya harus menyikat gigi itu sesuai caranya. Jadi nyikat gigi juga enggak asal-asalan. Kalau misalkan sikat gigi itu kalau bisa pakai sikat gigi yang berbulu halus. Lalu setelah itu caranya itu yang bagian depan itu yang atas dari gusi ke gigi arahnya. Jadi dari atas ke bawah. Yang bagian bawah dari bawah ke atas. Karena kalau misalkan kita arah sebaliknya itu kita kan kayak ngedorong gusi. Jadinya biasanya malah bagian akar giginya kayak expose atau gusinya malah kayak lepas dari ikatannya seperti gitu, itu. Ya. Berarti memang harus dibersihkan ya dok ya. Iya. Makanya rutin ya dok ya. Rutin. Sebenarnya ya 6 bulan sekali gitu 6 bulan sekali harus kontrol ke dokter gigi. Supaya dibersihin gitu ya. Iya. Oke, ini kan Riki juga kadang pernah dengar nih dok ya, kalau misalnya pakai baking soda itu tuh bisa menghilangkan karang gigi, bener nggak sih dok? Apakah hanya mitos aja? Selama saya sekolah ya itu belum pernah sih saya diajarin untuk membersihkan karang gigi pakai baking soda. Ya. Karena kita juga membersihkan karang gigi di klinik kan kita pakai alat. Pakai alat ya. Alatnya itu kan ada dia kayak getar gitu ya. Nah, itu kan ada alat yang getar. Itu fungsinya buat mecahin si plak-plaknya itu. Namanya aja karang ya. Karang tuh kan keras ya dok ya. Kalau misalnya cuma pakai itu kan kayaknya kurang ya. Benar. Apalagi kalau misalkan karangnya itu yang udah numpuk banget. Biasanya itu orang-orang ngerasanya dia itu seperti gigi. Padahal aslinya itu tuh karang. Iya. Pas udah selesai di scaling, kok rasanya beda karena gigi aslinya tuh lebih kerasa gitu. Gitu ya. Oke dok, tanpa terasa dok udah 1 jam nih dok ya, udah jam 11 lebih dikit ya. Oke, terima kasih untuk Sobat Citra dan terima kasih untuk dokter ya dok ya udah hadir ke Citra FM. Mungkin ada pesan-pesan dok untuk masyarakat Wonosobo seputar tentang kesehatan gigi dan mulut. Jangan lupa untuk ke dokter gigi 6 bulan sekali. Terus juga menjaga kesehatan giginya dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Terus juga jangan ke dokter gigi nunggu sampai sakit karena itu perawatannya malah lebih kompleks. Jadi kalau misalkan udah ngerasa nggak nyaman atau kalau misalkan lagi ngaca udah kelihatan coklat-coklat, boleh langsung ke dokter gigi untuk melakukan penambalan. Atau udah kelihatan karang giginya, ngerasa bagian giginya ada yang kasar, boleh dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi. Jadi jangan nunggu sampai sakit dulu baru ke dokter gigi. Oke, gitu ya. Oke, ketika bulan puasa nih dok, apakah banyak dok yang ke dokter gigi dok di puskesmas? Masih banyak. Masih banyak ya, tetap banyak. Ya. Biasanya nih karena sakit gigi. Iya. Ada yang scaling juga nggak? Ada yang scaling juga. Semua
perawatan ada. Ada ya, walaupun dia sedang berpuasa tapi tetap bisa sekali ya dok iya, ya. benar. Oke, jadi untuk sobat Ista yang pengen perawatan gigi jangan takut ya, jangan takut nanti batal puasa karena memang ini diperbolehkan selama juga ini nggak berlebihan sekali lagi ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Naya. Selamat bertugas kembali sampai jam berapa hari ini? Biasanya sampai 12:30. Sampai 12:30 ya. Masih ada pasien hari ini? Sepertinya masih, soalnya tadi banyak juga, ada lumayan 22 pasien. Aduh, harus ditinggal ke sini ya dok ya untuk berbagi ilmu kepada masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, semoga membawa manfaat ya dok ya. Terima kasih dokter Naya, sehat selalu dan juga untuk sobat Citra terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi untuk Kamis depan ya di TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Saya Riki Bisara pamit, dokter Naya juga pamit. Keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Parang. Solusinya kapan dan dimana saja, Jogja Streamer selalu ada. Jogja Streamer solusinya, langsung klik aja di websitenya. Jogja Streamer selalu ada, selalu ada. 98.8 Citra FM Wonosobo. Dengerin Jogja Streamers sekarang.